Hai guys, selamat datang di channel Plotfreak. Apa kabar nih kalian semua? Semoga sehat dan sukses selalu ya. Nah, nggak perlu panjang di depan, mari kita masuk ke alur cerita kisahnya. Wah. Cerita dimulai dengan Jang Bi, siswi kelas 3 SMA yang malas saat pelajaran matematika. Dia terkenal nggak pinter dalam matematika, bahkan ngerjain perkalian aja dia nggak bisa. 장담비! 삼육에 뭐, 너 내일 모레가 수능이야. 도대체 각이 안 나와. 이거 왜 달고 다니냐, 이거 무겁게. 장단비! Malam harinya, ibunya pun ngomel karena Jang Bi sangat pemalas dan bodoh. Dia khawatir nggak bisa lulus ujian saat masuk universitas. Sambil nonton film drama sejarah, sang ibu sangat khawatir dengan masa depan Jang Bi. Mendengar ocehan ibunya, Jang Bi memilih untuk pergi. Singkat cerita, Jang Bi dan sahabatnya yang bernama Su makan mie sambil curhat. Dia berharap ingin menghilang saja dari dunia ini. Kalau gagal ujian, maka masa depannya pasti akan hancur. 어디 확 사라져버렸으면 좋겠다, 헬조선 진짜. 맞아. 어차피 수능날 운 나쁨 그냥 끝나는 거 아니냐. 인생 폭망. Esok paginya, Jang Bi terbangun tanpa semangat karena hari ini adalah hari ujian masuk universitas. Saat berangkat, ibunya memberi semangat dan memberi bekal. Dia berharap Jang Bi jangan sampai gagal. 열심히 안 한 줄. 오늘 막치면 답 없어. 알지? 그냥 열심히만 해. 잘할 수 있어. 화이팅 화이팅! Di dalam bus, Jang Bi membaca buku sejarah untuk persiapan ujian terakhirnya. Dia pun terpaksa kehujanan dan terus berlari. Tapi ketika dia sampai di depan gerbang, Jang Bi pun berhenti. 어차피 수능날 운 나쁨 그냥 끝나는 거 아니냐. 인생 폭망. 안 와? Dia teringat ucapan ibunya, kalau Jang Bi gagal ujian, maka semua harapan akan hilang. Hal ini bikin Jang Bi sangat down, dan akhirnya Jang Bi memilih kabur daripada menghadapi ujian yang mengerikan baginya. Di sana, Jang Bi duduk sendirian sambil menatap langit. Dalam hati dia berkata, "Tuhan, kumohon, buatlah aku menghilang." Tapi tiba-tiba dia mendengar sesuatu. Jang Bi mendengar suara dentuman aneh yang ada di genangan air. Karena penasaran, dia pun mendekat. Dia melihat ada bayangan kehidupan dalam genangan air itu. Dia pun mencoba menginjak air itu dan ternyata Jang Bi pun heran kenapa genangan airnya terasa dalam. Entah apa yang ada dalam pikiran Jang Bi, dia pun mundur. Bukannya untuk kabur, tapi 사극 촬영하세요? 인간이냐 도깨비냐? 저요? 저 그냥 고3인데요. 고3. 상선, 걸 내15 소속인가?
오, 쌤! 쌤, 여기 어디예요? 어떠하느냐? 뭐야, 사극하라. 얼핏. Begitu kagetnya Jangbi ini, dia melihat sosok gurunya juga ada di sana. Dan pedang itu ternyata pedang asli, yang ternyata Jangbi telah melintasi waktu ke masa kerajaan Joseon. Di sana, raja sedang mengadakan upacara pemanggil hujan. Joseon sedang dilanda kekeringan. Bingung dengan apa yang terjadi, Janbi teringat film drama sejarah yang sering ditonton ibunya. Dan akhirnya dia pun melakukan ini. 멈춰라! 그분은 하늘 아이님이시다. 가뭄을 구하실 분이다. 비를 내려 주옵소서. 조선이요? 아, 사극 극혐 진짜. 이제 너희에게 이 비를 내릴지어다. 그러십시다! 네, 너희에게 이르노니 비를 내려봅시다! 비를 내려 주옵소서. Saat semua orang gak nyadar, Jangbi kabur dan sembunyi di ruangan pakaian. 가십시오. 주상 전환합시오. Di sana, raja bilang kalau dia nggak percaya sama ritual pemanggil hujan dan memberikan perintah agar semuanya belajar tentang matematika maupun sains. Tapi para pejabat kerajaan kurang setuju dan minta raja buat mikirin lagi keputusannya. Karena mereka meyakini bahwa langit marah karena raja belum memiliki keturunan. Singkat cerita, Janbi masih berusaha kabur dan ingin mengambil ponselnya. Ternyata yang menangkap Janbi bukanlah dari petugas kerajaan, tapi dia adalah seorang musisi yang bernama Anjay. Di sisi lain, Ratu sedang dinasihati oleh ayahnya kalau dia harus mempertahankan posisinya dengan segera melahirkan keturunan. Ratu juga diminta agar sering merayu raja, yang ternyata ayah Ratu ini punya impian jadi raja di negeri ini. Sementara sang raja, dia lagi stres karena nggak ada satupun yang bisa mengerjakan soal Pitagoras. Dia bilang kalau dia butuh seorang guru yang bisa membantunya menyelesaikan ini. 수에 밝은 쓸모 있는 자 일이 없단 말이냐. 누구보다 그대가 제일 잘 알고 있지 않소. 전하, 하늘아이라. Raja cerita kalau desanya sangat kekeringan. Hujan terakhir turun 3 tahun yang lalu. Dia juga tanya sebenarnya Janbi ini siapa dan datang dari mana. Janbi berusaha jelasin kalau dia cuma siswi SMA yang datang dari masa depan lewat hujan. Raja kemudian melihat ponsel milik Janbi. Dia merasa heran kenapa ada hujan di dalam benda itu. Tiba-tiba dia pun kaget. 이 창에 내리는 비. 이게 대체 무엇이냐? 제가 그 비를 통해서 미래에서 온 것 같은데. 미래? Raja mengira Janbi adalah seorang pria yang datang dari langit, tapi dia masih nggak percaya sama Janbi. Dia sampai mau memotong tangannya biar Janbi bilang yang sebenarnya. Spontan, Janbi teriak. 아, 선생님! 저 수학 잘해요! 산수! 정말? 우와. Mendengar itu, raja pun yang sangat butuh jawaban akhirnya mencoba percaya dan memberikan soal Pitagoras itu untuk diselesaikan dalam waktu 2 hari. 뭐야, 한자잖아. 한자 몰라? 구구연을 구하는 데 이에서 이틀의 말미를 주마. 오, 근데 이거 피타고라스. 아니 먹도 없이 어찌 그러지? 아, 이거 컴사예요. 검사. 3, 4, 5?
아니 학자 7이 3일은 꼬박 걸려도 틀린 문제를 네 어찌 이리 빨리? 고3 되면 그 정도는 다들 Melihat hasilnya, Raja pun kaget. Dia pun meminta Janbi untuk mengajarkan semua ini ke Raja. Jika Janbi serius, maka hukumannya akan dicabut dan boleh pergi saat hujan tiba. Sekarang Janbi dibawa Anjay ke rumahnya, tapi dia meminta upah yang diberikan oleh Raja. Ternyata uang itu digunakan untuk menyewa rumah. Singkat cerita, Janbi pun komplain sama Kepala Qasim yang mirip gurunya itu. Kenapa harus diberi pakaian pria? Dan Pak Guru bilang kalau Janbi menjabat sebagai Qasim penghibur, tugasnya adalah membuat Raja tertawa. Akhirnya, Raja dan Janbi pun mulai belajar. Dan saat pertama kali belajar matematika, Raja sangat kesal karena banyak jawaban yang salah. 그럼 시작해볼까요? 4 Hingga esok harinya, Janbi harus bangun pagi-pagi dan mulai mengajarkan matematika. 야 이거 내 거야 Janbi yang sebenarnya bodoh dalam perkalian, dia pun melakukan tes perkalian. Dan jika Raja salah menjawab, maka Janbi akan memukulnya. Mereka pun melanjutkan permainan itu sampai akhirnya Janbi yang salah menjawab. Raja yang kesel itu pun pengen banget memotong tangan Janbi. Tapi untungnya Sang Ratu datang. 구구단을 외자. 63 바로 뭐 집합. 넌 나가 있어! 뭐 하느냐 악을 주지 않고 9구단을 외자 8일 16 16 8이라 하지 않았느냐? 맞죠? 8일 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 컴온 베이비 다시 9구단을 외자 18 10 18 10 걸렸다 너나 이거 받치 엄마만 납시오. 쏘 못 보던 얼굴이로구나. 예 마마 Begitu kagetnya Janbi ketika melihat sang ratu yang sangat mirip dengan Su. Singkat cerita, Raja sedang menikmati makan siangnya ditemani para dayan dan Kepala Qasim. Tapi sebelum dia makan, Raja mendengar suara perut Janbi. Janbi merasa Raja sangat sombong. Dia bisa makan enak dengan sendok emas, sementara rakyatnya kelaparan dan kehausan. Mendengar itu, Raja pun jengkel. Dia bilang kalau Janbi adalah orang rendahan dan gak pantas makan makanan raja, sementara raja harus tetap sehat untuk menggantikan kekeringan demi rakyatnya. Janbi pun jawab, asal raja tahu, makanan orang rendahan jauh lebih nikmat daripada makanan raja. 다들 물러가 있게 더 크게 민 자꾸 천민 그러는데요 금수저님 천민의 맛이 훨씬 맛있거든요 뭐 가당치도 않은 소리를 내 보여줘? 어? 그 어딨어 그 장금이 언니 일하던 부엌 와 와, 미래국. 이야. Raja pun sangat menikmati mie instan itu, tapi sayangnya raja pun mencret. 뱃속에 화마가 그 고3이 육신을 넘치는 거 어딨느냐? 허준 몰라요 허준? 어? Hari demi hari pun berlalu. Janbi nggak cuma mengajarkan Raja matematika,
tapi juga biologi, mulai dari organ-organ tubuh sampai tumbuh-tumbuhan. Seiring waktu, Janbi dan Raja semakin akrab. Hal itu membuat Ratu cemburu karena dia sadar kalau Janbi adalah seorang wanita. Keberadaan Janbi membawa banyak perubahan bagi Joseon. Raja sangat terima kasih dan memberinya hadiah jeruk keprok. Malam harinya, saat mereka belajar bersama, Janbi menghabiskan jeruk itu di malam itu juga. Raja yang melihatnya pun kaget. Jeruk itu sangat berharga. Biasanya, orang-orang makan satu jeruk dihabiskan dalam 4 hari. Karena kesel, dia pun menyuruh Janbi pergi. Tapi ketika Janbi akan pergi, Raja malah menakut-nakutinya. 뭐고 저자의 역병으로 죽은 혼들이 그렇게 떠돈다더라. 아 진짜 나는 야 고삼아. 맞네 귤 맞네. Namun pada akhirnya mereka main bola bersama. Raja terlihat sangat bahagia. Dia mengaku hidupnya sangat kesepian. Tapi setelah ada Janbi, dia merasa sangat bahagia. Tapi tanpa sengaja, sang raja menyentuh tombol genset Janbi. Raja langsung bilang kalau Janbi jangan menipu raja lagi. Tapi ternyata 나쁘진 않아. 바른 대로 말해. 어디서 과인을 속이냐? 내놔. 나도 받았지. 가져가야 치사했어. kemudian Raja bilang akan pergi jalan-jalan bersama Janbi. Jadi dia memintanya untuk menunggu, sementara Raja akan ganti pakaian. Tapi saat Raja ganti pakaian, dia merasa jantungnya berdebar-debar dan teringat perkataan Janbi. Karena Raja sangat lama, Janbi pun ketiduran dan Anjay pun datang ke sana untuk membawa Janbi pulang. Esok harinya, ayah Ratu merencanakan sesuatu. Dia ingin memberi obat solder ke dalam makanan Raja agar Raja mabuk dan mau menyolder Ratu. Tanpa mereka sadari, Janbi juga ikut makan makanan itu. Sementara Raja malah malas makan karena dia fokus sama pelajaran. Dan saat malam harinya, sang Ratu pun datang. 중전 마마 납시오. Kedatangan Ratu ini sangat menyehatkan loh guys. Dia ingin Raja menyoldernya. Tapi sayangnya, Raja kehabisan timahnya. Tapi tiba-tiba, 대체 외롭지 않고 버티지 않는 자. 알았어. 여기 얼굴이 빨개. 나 꿈꿨다. 고삼아. melihat semua kejadian ini membuat sang ratu semakin emosi. Karena raja khawatir, dia pun mengantarkan Janbi pulang. Tanpa mereka sadari, ayah ratu mengintai mereka. Esok harinya, ayah ratu menghasut orang-orang lain dan mengatakan kalau Janbi adalah penjahat yang telah menghina ratu. Akhirnya, Janbi ditangkap dan akan dieksekusi karena kejahatannya. Di ruang pertemuan, sebagian pejabat setuju kalau Janbi harus dieksekusi, tapi sebagian lain juga menolak. Raja bilang bahwa Janbi sangat bermanfaat bagi Joseon karena pengetahuannya melampaui zaman ini. Mendengar itu, pejabat yang licik ini pun bilang, 백성을 위해 그토록 이로운 자라면 전하, 근본을 따지기 전에 우리 백성들이 흐린 날 해 없이도 시간을 알 수 있다면 얼마나 좋겠습니까? Esok harinya, Janbi mulai merancang alat pembaca waktu dan dibantu sama Anjay. Sementara sang raja mencemaskan nasib Janbi, dia pun nekat menyelinap keluar. Keesokan harinya, Janbi berhasil menemukan perhitungan yang tepat untuk alatnya. Dan pada saat itu, hujan pun turun. Raja pun ingat kalau hujan turun, Janbi pasti akan pulang ke tempat asalnya. Tapi sayangnya, Janbi nggak ada di sana. Dan Raja mengira dia sudah menghilang. Tapi, yang ternyata Janbi belum pergi. Dia berhasil menyelesaikan alat pengukur waktunya. Saat Raja datang, Janbi mencoba menjelaskan cara kerjanya.
Namun di balik penjelasan itu tersimpan perasaan yang berat. Janbi bilang kalau sepanjang hidupnya dia selalu menghindar untuk belajar. Dia takut kalau hasilnya gagal, maka seluruh usahanya akan dianggap sia-sia. Dia mengaku kalau sebenarnya Janbi paling bodoh dalam matematika, tapi kali ini dia berhasil membuat alat yang raja inginkan. Tiba-tiba Anjay pun datang untuk membantu Janbi pulang ke masa depan. Ternyata Kalpanak menyuruh Anjay untuk membunuh Janbi dan akan memberikan jabatan tinggi kepada Anjay. Selain itu, ayah ratu juga cerita kalau sang raja rela berlari di tengah hujan hanya untuk menemui Janbi. Kata-kata itu langsung menyalakan api cemburu di hati ratu. Dia pun juga semakin yakin bahwa Janbi bukan pria. Begitu juga dengan Anjay yang sebenarnya udah tahu siapa Janbi. 맞네. 돼지. Di sisi lain, Kalpanak juga menghasut raja, mengatakan bahwa Janbi adalah mata-mata yang bisa menghancurkan semua tujuan raja. Mendengar itu, raja pun semakin cemas akan kepergian Janbi. Dia pun langsung pergi dengan kudanya, diikuti ratu yang penuh emosi lari mengejar mereka. Sementara di hutan, ternyata Anjay bukan menusuk Janbi. 돌려줄게. Sementara itu, ratu berhasil menemukan Anjay. Dia pun marah karena khawatir sama Anjay. Ternyata mereka saling suka. Anjay merupakan cinta pertama ratu sejak kecil, tapi nggak bisa bersama karena perbedaan kasta. Di sisi lain, Janbi pun sampai di pantai. Begitu juga dengan raja. Mereka pun bertemu dan sampai malam harinya, mereka masih aja di sana. Dan raja dibuat kaget saat Janbi ngasih dia coklat. 아, 배터리 나갔네. 울적할 때는 이게 짱인데. 딱 봐도 쓰게 생겼어. 완전 난데? 하나 먹어봐요. 와. 맛있다니까. 와. Esok paginya, saat mau pulang ke istana, Janbi yang kehausan mulai mencari air. Dari situlah Janbi tahu bahwa lumut adalah penyebab kenapa air nggak mau keluar. 어찌 이끼 타시겠느냐. 필요에 따라 멋대로 물길을 가두는 Singkat cerita, Janbi bawa mie instan ke dapur dan melihat ratu yang makan mie sembunyi-sembunyi. Akhirnya, Janbi memberikan mie instan itu ke sang ratu. Dia pun langsung makan dengan lahap. Setelah itu, sang ratu ngasih desain baju ke Janbi karena dia bingung warna apa yang cocok untuk bajunya. 그런 은장도 처음 본다. Esok harinya, Janbi mandi kembang. Dia pun bingung dia akan mendapatkan jabatan apa lagi. Tanpa Janbi sadari kalau sang ratu ingin menjadikan Janbi sebagai selir raja. Mendengar itu, Janbi pun takut. Dia pun lari dan mulai sembunyi. Sang raja pun ikut mencarinya. Dan disinilah sang raja paham ketika Janbi takut, dia sering ngumpet di pojokan. Dia pun dibawa raja ke kamarnya. Dia berteriak kalau dia terpaksa menyamar jadi seorang pria. Dia nggak mau jadi selir karena Janbi masih berusia 19 tahun. Tapi raja kaget, usia 19 tahun itu seharusnya udah punya 3 anak. Dan raja nggak percaya. Jadi buat buktiin itu, raja ingin melihat lubang charger Janbi. Aduh. 그리고 저 아직 19살밖에 안 됐단 말이에요. 아, 그래? 19이면 애가 셋은 있어. 아니, 저기 여자면 쫓겨난다길래. 입만 열면 거짓말이니 내 직접.
Raja meminta Janbi untuk tetap di sana agar dia nggak dikejar-kejar lagi. Sampai malam harinya, mereka pun tidur berjauhan dan dikasih penghalang oleh Raja. Tapi ketika palu Thor-nya konslet, palu Raja pun berubah menjadi palu Thanos. Bau ketek ya Pak. Esok harinya, Janbi bersama Anjay ngobrol bersama sambil mainan bom membuat tangannya kotor. Tanpa penonton sadari, ini adalah sebuah clue. Janbi takut jika dia menjadi selir raja, maka akan merubah sejarah. Tapi Anjay jawab, menjadi selir raja adalah impian bagi banyak orang. Jadi Janbi nggak perlu takut, seharusnya malah bahagia. Singkat cerita, Ratu mengajak Janbi untuk menemui ibu raja. Tapi ketika dia ketemu, 얘야, 어찌 그리 우는 게냐? malam harinya Janbi udah gak tahan ingin pulang. Dia memakai pakaiannya dan menemui Raja. Raja pun mengajak Janbi ke sebuah ruangan yang ternyata berisi abjad Korea hasil ciptaan Raja. Raja bilang semua ini berkat bantuan Janbi. Jadi Raja ingin Janbi tetap tinggal di istana selamanya karena Raja sangat mencintai Janbi. Tapi Janbi bilang kalau dia harus pulang. Sebentar lagi musim hujan akan tiba. Ada orang yang menunggunya di masa depan, yaitu ibunya. Setelah Raja pergi, Janbi yang masih sendirian, tiba-tiba ada yang datang. Keesokan harinya, Raja mengumpulkan semua orang untuk mencari pengkhianat itu. Dan ternyata orang itu adalah penasihatnya sendiri. 그래. 포탄을 다루고 깨끗이 닦는 법을 가르쳐드리지 않은 것이냐. 송구합니다. 이자의 목소리를 들은 것이 맞느냐. 예. 아니 네가 어떻게? 전하. Setelah itu, Janbi menunjukkan sesuatu. Dia bilang kalau impian Raja terwujud. Semua orang bisa membaca dan menulis. Raja bingung kenapa ini bisa terjadi, padahal semuanya sudah terbakar. Singkat cerita, Janbi bersiap untuk kembali ke masa depan dan gak lupa pamitan sama bocah ini. Sementara Raja juga udah siap mengantar Janbi pulang. Dengan ninja H2R-nya, dia melaju dengan super cepat. Sesampainya di pantai, hujan pun mulai turun dan Janbi masih tetap berada di samping sang raja. Tapi tiba-tiba, begitu kagetnya Janbi, ternyata dia kembali di waktu yang sama. Karena dia masih melihat bocah itu. Dan dia pun langsung yakin kalau waktu ujian masih ada. Jadi dia langsung lari. Setelah duduk di kelas, salah satu soal ujian adalah tentang sejarah yang membuatnya teringat kenangan bersama Raja. Saat pulang, dia langsung peluk ibunya. Singkat cerita, Janbi bekerja di sebuah minimarket dan ditemani ratu masa depan yang sangat imut. Dia mulai cerita tentang sejarah. Setelah itu, Janbi melihat acara TV yang menampilkan seorang pria yang mirip dengan Anjay. Melihat itu, Janbi sangat rindu, berharap bisa ketemu reinkarnasi sang raja. Tapi itu nggak mungkin, karena rindunya nggak bisa ditahan. Dia rela kehujanan dan akan melompat ke genangan air. Tapi tiba-tiba ada yang ngasih payung. Ternyata mereka pernah ketemu saat Janbi menjatuhkan bukunya di dalam bus. Dan payung yang dia bawa ternyata milik Janbi yang ketinggalan di dalam bus. Dan akhirnya dia pun nyenir. Hidup